Kita gabungin yuk. Oh iya. Wah. Waktunya kita ibadah online. Oh iya, teman-teman, yuk kita bersiap ibadah online. Saat kalian ibadah online, jangan sambil makan Jangan sambil tidur-tiduran. dan jangan sambil bermain. Setelah kalian selesai beribadah, jangan lupa di like Share. dan subscribe. Selamat beribadah teman-teman. Bang, yuk kita beresin. Yuk. Halo teman-teman semua, mari kita berdoa bersama-sama untuk teman-teman di sekolah, lingkungan sekolah, dan juga guru-guru kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya atas perlindungan-Mu sampai saat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman di sekolah. Kiranya Tuhan menjaga mereka, melindungi, berkati kesehatan mereka, jauhkan dari sakit penyakit. Juga Engkau berkati guru-guru kami, berikan kesehatan yang baik, dan juga Engkau berkati buat lingkungan sekolah kami Tuhan. Engkau yang menjaga, jauhkan dari virus apapun. Kuserahkan doaku hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia kita. Ya Tuhan, kami mohon pencurahan rahmat-Mu untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Dan kami mohon berkatilah Presiden Jokowi dan pejabat-pejabat Indonesia Tuhan Yesus. Dan kami mohon Presiden Jokowi bisa membuat kami lebih rukun lagi Tuhan Yesus. Kami sangat memohon kepadamu. Dan kami mohon kami bisa beraktivitas kembali dengan normal Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai teman-teman, sekarang kita akan mendoakan untuk keluarga kita. Tuhan Yesus berkati keluarga kami yang ada di rumah maupun ada yang bekerja. Tuhan Yesus berkati Papi, semoga Papi dilindungi, semoga Papi sehat dan Papi pekerjaannya selalu lancar dan tidak tertular virus corona. Tuhan Yesus berkati keluarga lain mau dimanapun maupun di rumah. Tuhan Yesus berikan dia kesehatan, tidak tertular virus corona, dan selalu dilindungi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Dahsyat, hebat. Siapa yang sekarang udah siap untuk sekolah minggu? Saya Yang siap kita bangkit berdiri. Sudah? Keren. Yuk, kita mau naikkan satu pujian karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sayang sekali sama kita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih
segalanya, bahkan mengalahkan maut loh. Keren kan Tuhan Yesus kita? Oleh karena itu kita udah dikasihi sama Tuhan, kita pun mau kan mengasihi Tuhan Yesus? Mau. Lebih dalam lagi kita mau mengasihi Tuhan Yesus, kita mau nyanyi, kita mau katakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Dari awal lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. We talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. We talk about deep down, deep down in my heart. Yes, keren! Hebat, kita semua sayang sama Tuhan Yesus ya. Siapa yang mau lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus? Saya. Berarti sudah siap kan untuk penyembahan? Siap ya, keren. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, mau lebih lagi mengalami kasih-Nya Tuhan. Wah, hebat. Kita mau nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Nanti setelah nyanyi seperti biasa, kita mau menyembah Tuhan. Kita belajar sama-sama. Kita katakan, Tuhan Yesus, aku sayang sama Engkau. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus, aku cinta sama Engkau. Tuhan Yesus, Engkau yang luar biasa. Engkau yang hebat. Kita sama-sama bilang ya, kita ungkapkan kasih sayangnya kita buat Tuhan Yesus. Terus kalau kamu mau angkat tangan boleh, sangat boleh. Puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus kita suka dipuji. Sama seperti kamu kan suka dipuji juga. Iya, kita kasih yang terbaik ya, karena kita sayang banget sama Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba,
Tuhan. Yang sudah bisa bahasa roh, kita katakan bahasa roh kita keluarkan bahasa roh kita. Kita sembah Tuhan, kita katakan Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami kasih syukur Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau sungguh baik Yesus. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar Engkau Tuhan. Ajaib Kau Yesus, Kau tempat kami berlindung Tuhan. Kau kekuatan kami Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Bapa yang setia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Allah yang sangat baik, yang memelihara kami Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur juga Bapa bahwa pagi hari ini Tuhan kami bisa bersama-sama Tuhan Yesus ikut ibadah online lagi Tuhan. Sungguh itu suatu anugerah yang besar untuk kami Yesus. Ya Tuhan, kami saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau yang gemburkan hati kami supaya kami siap untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Agnes Tuhan. Dan ajar kami untuk bisa menjadi berkat juga untuk orang lain yang ada di sekeliling kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapaknya, di dalam nama-Mu kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nyonya, seandainya Tuhan menghadap nabi yang di Samaria itu, pastilah nabi itu dapat menyembuhkan Tuhan dari penyakitnya. Ada adik-adik, malu kakak. Adik-adik bisa menebak tidak? Kira-kira perkataan siapa kata-kata yang tadi kakak ucapkan itu? Ada yang bisa tebak enggak, ayo? Belum tepat. Ayo coba tebak lagi. Ada yang tahu? Baik, kalau belum ada yang bisa menebak, kalau kalian sudah mendengarkan kisah ini, pasti kalian akan bisa menebaknya. Begini kisahnya. Di Alkitab, kakak baca ada satu kisah yang sangat menarik. Di mana Tuhan bisa memakai orang yang sederhana, anak kecil sekalipun, dengan cara yang sangat sederhana untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik mau dengarkan kisahnya? Begini ceritanya. Suatu hari tentara Aram, musuh dari orang Israel, keluar bergerombol dan menyerang desa orang Israel. Waktu mereka melakukan penyerangan itu, mereka menangkap orang-orang Israel dan dibawa ke negara Aram. Salah satu di antaranya ada seorang gadis kecil. Gadis kecil ini kemudian dijadikan pelayan untuk melayani istri Naaman. Naaman adalah panglima tertinggi kerajaan Aram. Raja Aram sangat menyayangi dan sangat menghargai Naaman. Karena apa adik-adik? Karena ternyata Tuhan memakai Naaman untuk memberikan kemenangan kepada Raja Aram. Sehingga Raja Aram sangat sayang kepada Naaman dan memberikan Naaman kekuatan dan juga memberikan kedudukan yang tinggi. Tetapi sayang adik-adik, Naaman yang gagah berani itu ternyata di balik jubahnya
dia punya penyakit. Penyakit yang mengerikan. Namanya penyakit kusta. Pada zaman itu penyakit kusta belum ada obatnya. Belum bisa disembuhkan. Bahkan penyakit kusta bisa menimbulkan kematian. Di Israel, orang-orang yang sakit kusta dianggap orang yang berdosa. Dianggap mendapat kutukan dari Tuhan. Mereka tidak bisa tinggal di dalam rumah. Tidak bisa tinggal bersama istri atau anaknya. Mereka tidak bisa memeluk istrinya, memegang anak-anaknya, menggendong mereka. Tetapi untunglah Naaman meskipun sakit kusta, dia masih diberi kedudukan yang tinggi oleh Raja Aram. Nah, suatu kali gadis kecil yang melayani Nyonya Naaman ini mengetahui bahwa tuannya Naaman mempunyai sakit kusta. Dia sebagai seorang pelayan, dia ingin menjadi berkat buat tuan dan nyonyanya. Selama ini mungkin kalau dia mencuci baju Naaman, tuannya itu dia bingung. Kok banyak seperti nanah, baunya gak enak. Sakit apa tuanku yang gagah itu? Sampai akhirnya dia tahu bahwa Naaman tuannya itu menderita penyakit kusta. Lalu dia memberanikan diri berbicara kepada Nyonya Naaman. Nyonya, di Samaria, di tempat tinggal saya dulu, ada seorang nabi yang dipakai Tuhan. Namanya Nabi Elisa. Nabi ini melakukan banyak hal-hal yang ajaib yang berasal dari kuasa Tuhan. Kalau tuanku pergi ke Nabi Elisa di Samaria itu, tentu tuan akan bisa sembuh dari sakitnya. Mendengar perkataan gadis ini, Nyonya Naaman berpikir, apakah betul perkataan gadis ini? Kalau betul, oh itu sangat baik sekali. Betul apa yang kamu katakan gadis? Iya betul Nyonya, saya tidak bohong. Banyak orang yang sudah ditolong oleh Nabi itu. Baiklah, aku akan coba katakan kepada suamiku. Lalu istri Naaman menceritakan kisah itu kepada Naaman. Adik-adik tahu tidak bahwa apa yang dilakukan oleh gadis kecil itu meskipun kelihatannya sederhana, tapi itu beresiko loh. Mengapa beresiko? Karena begini, yang namanya pelayan itu biasanya tidak punya hak untuk berbicara. Apalagi dia gadis kecil, perempuan lagi. Kalau sampai apa yang dikatakannya tidak terbukti, dia bisa dihukum, bahkan bisa dihukum mati. Dan juga kata-katanya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi gadis kecil ini, dia gadis yang pemberani. Meskipun menghadapi resiko, tapi dia mau menceritakan kabar baik kepada orang lain. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga membawa kabar baik. Injil yang ada di dalam Alkitab adalah kabar baik yang harus kita beritakan kepada semua orang. Nah bagus sekali kalau kita meniru teladan gadis kecil ini. Menceritakan kabar baik kepada orang-orang. Nah adik-adik bisa bercerita tentang apa yang adik-adik pernah alami. Pernah ditolong oleh Tuhan, adik-adik sakit, kemudian berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sembuhkan. Adik-adik bisa ceritakan. Itu namanya adik-adik bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, singkat cerita, Naaman kemudian minta izin kepada raja untuk pergi ke Samaria menemui Nabi Elisa. Dan akhirnya Nabi Elisa memberikan petunjuk sehingga Naaman menjadi sembuh. Nah kalau gadis kecil itu tidak berani bercerita tentang Nabi Elisa kepada Naaman, tentu Naaman tuannya tidak akan sembuh.
Nah adik-adik, mudah tidak untuk bersaksi? Wah, sebagian mengatakan mudah, sebagian mengatakan susah. Betul, susah gampang. Gampang susah. Mengapa mudah? Mengapa gampang? Karena kita tinggal bercerita. Kita tinggal mengajak teman untuk ikut ibadah. Tetapi sulitnya di mana? Sulitnya begini. Untuk menjadi saksi, kita harus lebih dulu beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sendiri belum yakin tentang kehebatan Tuhan Yesus, gimana kita bisa cerita kepada orang lain? Kalau kita sendiri belum mengalami kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, apa yang bisa kita ceritakan kepada orang lain? Jadi untuk bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus, yang pertama kita harus beriman dulu kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kita harus punya karakter yang baik. Coba misalnya kalau kita bayangkan ya, pelayan kecil tadi misalnya kalau malas kerja, kalau disuruh pergi ke warung kembaliannya nggak pernah dikembalikan. Nyonya percaya tidak kepada gadis itu? Tentu tidak, bukan? Kakak yakin meskipun Alkitab tidak mencatat, gadis itu pasti anak yang rajin. Dia selalu jujur, bisa dipercaya. Sehingga kata-katanya didengar oleh tuan dan nyonyanya. Nah kita pun harus bisa dipercaya. Kalau kita sering bohong misalnya, lalu kita bercerita tentang Tuhan Yesus, teman-teman akan percaya enggak? Iya betul, tentu tidak akan percaya. Kalau kita selalu nakal, ganggu orang lain, teman-teman kita ajak untuk ibadah, kira-kira mereka mau enggak? Tentu tidak mau. Jadi kita harus jadi teladan, punya sikap yang baik, jujur, berani, ya, sopan, dan yang lainnya. Sehingga Tuhan bisa memakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sederhana ya adik-adik, kita bisa meskipun masih kecil dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Nah ayo kita berdoa saat ini. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Yang memberi kami dorongan untuk bersaksi. Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami ingin Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus, beri keberanian kepada kami semua untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Untuk berani mengajak teman-teman beribadah. Tuhan, inilah kerinduan kami. Tuhan pakai kami ya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, firman Tuhan yang disampaikan Kak Agnes tadi sangat memberkati Kak Yunita loh. Kak Yunita juga mau seperti pelayan perempuan yang dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, super ayat kita hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 27. Coba kita buka Alkitabnya bersama-sama, siapa yang sudah bawa coba diangkat. Oke, kita buka ya dari 1 Korintus 1 ayat 27. Kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Sekali lagi ya, 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Untuk kelas kanak-kanak cukup seperti ini. 1 Korintus 1 ayat 27. Yang lemah bagi dunia dipilih Allah. Oke adik-adik, ingat kirim video super ayat kalian ke kakak guru sekolah minggu ya.
Oke, sip. Adik-adik tahu nggak hari ini kita mau buat kreativitas apa? Ya, kolam bagi Naaman. Nah, bahan-bahannya sangat mudah. Yuk kita buat bersama-sama sekarang. Pertama, adik-adik membutuhkan kertas putih, kemudian kertas warna. Kalau tidak ada kertas warna bisa menggunakan krayon ataupun pensil warna. Kemudian adik-adik perlu lem, gunting, pensil, stik ice cream. Kalau tidak ada bisa menggunakan sedotan atau sumpit. Oke adik-adik, yuk kita buat sekarang bersama-sama. Pertama adik-adik ambil kertas putih, kemudian adik-adik gambar menggunakan pensil menggambar Naaman. Setelah itu adik-adik gunting gambar Naamannya sehingga menjadi seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik tempelkan di bagian belakangnya stik ice cream. Kalau tidak ada bisa menggunakan sedotan ataupun sumpit. Nah, setelah itu adik-adik ambil kertas putih, kemudian tempelkan kertas yang berwarna biru sebagai kolamnya di bagian bawah. Kalau tidak ada, tadi bisa menggunakan krayon ataupun pensil warna berwarna biru, sehingga menjadi seperti ini. Nah, di bagian atasnya adik-adik bisa menghias, memberikan matahari, awan, burung, dan tumbuh-tumbuhan. Setelah itu, kertas di bagian bawah tadi yang warna biru adik-adik lipat seperti ini. Kemudian gunting bagian kolamnya selebar gambar Naamannya supaya nanti waktu diselipkan bisa masuk. Sudah digunting. Nah, nanti ada lubang di bagian bawah sini. Adik-adik kemudian masukkan gambar Naamannya dari depan. Nah, jadi seperti ini. Wah. Nah, Naamannya jadi bisa menyelam 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sambut deh Naamannya. Nah, adik-adik, Kak Yunita yakin semua adik-adik pintar pasti bisa membuatnya. Untuk adik-adik yang masih kecil jangan lupa minta bantuan mama dan papa jika menggunakan benda tajam. Ya, harus hati-hati. Nah, adik-adik setelah itu adik-adik kirimkan foto kreativitas kalian seperti ini. Atau divideokan juga boleh seperti ini. Naik turun Naamannya, cet, 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 gitu. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita menutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama, ikuti doa Kak Yunita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau hidup kami dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, senangnya kita sudah mengikuti ibadah online sampai selesai. Jangan lupa tetap memberikan persembahan. Minta bantuan orang tua untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Sampai jumpa semua. Dadah.